Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah sampai pada bulan yang barokah. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Alangkah celakanya ketika orang memasuki bulan barokah ini, mereka tidak bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Ketika seseorang tidak memanfaatkan bulan barokah ini, maka orang tadi termasuk orang-orang yang paling celaka di permukaan bumi ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa itu sungguh-sungguh celaka. Begitu juga orang yang berpuasa. Orang berpuasa ini juga terdiri dari 3 tingkatan, hadirin mulia. Orang yang mengerjakan puasa, kata Imam Ghazali rahmatullahi beliau mengatakan bahwa tingkatan orang yang berpuasa ada 3. Yang pertama, siyamul awam, yaitu puasanya orang-orang umum. Maknanya ialah puasanya orang umum ini adalah puasa hanya menahan lapar, menahan haus, dan menahan nafsu birahinya saja. Mereka tidak bisa menahan mulutnya, tidak pernah bisa. Mereka tiap hari, pagi-pagi, siang, sore, tidak luput dari menggunjing, menghibah, memfitnah. Kemudian hatinya, pikirannya juga tidak dipikirkan juga. Inilah puasanya orang awam. Dan tingkatan yang kedua ialah tingkatan orang siyamul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Dan orang khusus ini adalah puasa menahan panca inderanya. Selain dia menahan dari perutnya, dari makan dan minum, dia juga ini menahan dari farjinya, dari berbuat-buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa khusus ini ialah puasa orang yang menahan dari matanya, melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari menahan matanya dari melihat wanita bukan mahramnya, melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinganya dia hindari dari perkara yang dilarang oleh agama. Hindari dari perkara-perkara yang melalaikan agama. Kemudian kakinya perkara maksiat-maksiat, dan juga tangannya juga begitu. Inilah puasanya puasa orang khusus. Dan yang ketiga ialah puasanya siyamul khusus li khusus. Puasanya orang khusus lebih khusus lagi. Jadi kalau diibaratkan ada kereta api. Kereta api itu ada yang eksekutif, ada yang VIP, ada juga yang VVIP. Inilah pemirsa, puasanya khusus li khusus ialah puasanya orang yang VIP, VV-nya IP. Kenapa? Karena orang yang khusus li khusus ini nggak cuma menahan dari perutnya, dari makan, dari minum, dari kemaluannya, dari berbuat dan sebagainya. Bukan dari panca indera saja. Tetapi puasa khusus li khusus ini juga menahan hatinya, hadirin mulia. Menahan hatinya, menahan pikirannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar, hadirin mulia, dari puasa awam kita tingkatkan puasa yang kedua. Mungkin dulu kita puasa hanya bisa menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu doang. Sekarang kita tingkatkan satu strip aja, hadirin mulia. Kita tingkatkan bagaimana kita ini masuk dalam level siyamul khusus. Sehingga apa? Sehingga setiap hari kita ini menambah taat kepada Allah. Kita jaga mata kita jaga mulut kita dari berbuat ghibah, kita jaga telinga kita. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, beliau katakan bahwasanya perkara-perkara yang membatalkan atau menggugurkan puasa pahalanya ialah ada 5 kurang lebihnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menghibah. Menghibah ini Masya Allah, dari zaman Nabi SAW dulu, para sahabat sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Pada siang hari bulan Ramadan oleh Rasulullah diingatkan, wahai sahabatku, congkellah daging yang ada di gigi kalian.
Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak makan apa-apa. Kata beliau, tadi kamu telah menggibah saudaramu, karena menggibah itu sama saja kamu dengan memakan daging saudaramu. Kemudian kita hindarkan lagi yang kedua, namimah, hadirin mulia. Namimah inilah mengadu domba. Karena namimah ini dosanya lebih besar. Karena lidah ini kalau kita mengadu domba, bukan cuma 1-2 orang, bahkan satu negara bisa hancur gara-gara kita mengadu domba. Yang ketiga, kita jangan sampai kadzib, berbohong. Karena kalau kita berbohong, sama saja kita menggugurkan pahala kita berpuasa. Yang keempat, kita tahan pandangan nafsu kita kepada perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kepada istri yang halal, tapi di siang hari kalau kita pakai nafsu, haram. Kepada perkara lain kalau Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bersumpah palsu. Bagaimana kita jauhi semua dari diri kita semua. Semoga di Ramadan yang barokah ini kita dijauhkan semua dari perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Allah jaga kita. Allah jaga perut kita. Allah jaga kemaluan kita. Allah jaga panca indera kita. Allah jaga hati, pikiran kita, sehingga kita dapat menjelaskan Ramadan ini dengan penuh keberkahan, sehingga Allah terima semua amal ibadah kita mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan semua. Demikianlah tausiah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.